kita masuk ke lanjutan pengujian hipotesis ya. Kan 2 minggu yang lalu kita bahas pengujian hipotesis untuk uji rata-rata di uji T dan uji Z. Nah, kalau uji T dan uji Z dia bedanya kan untuk sampel kecil di uji T, kemudian untuk sampel besar kita pakai uji Z gitu ya. Tapi uji T dan uji Z ini nanti juga dipakai ya untuk perhitungan lainnya, istilahnya Z juga bisa dipakai gitu. Jadi mungkin akan timpang tindih, tapi harus bisa membedakan ya. Yang sebelumnya itu adalah untuk pengujian rata-rata gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya itu adalah yaitu untuk uji proporsi, ada uji proporsi, ada uji satu lagi itu uji ragam ya, atau uji varians begitu ya. Jadi kan uji hipotesis ini kita gunakan ketika ketika kita mempunyai sebuah asumsi awal atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara tersebut kita buktikan dengan perhitungan statistik gitu. Kita buktikan dengan perhitungan statistik ya, dengan membandingkan ada dengan catatan ada hipotesis awal, ada hipotesis alternatif, kemudian ada yang namanya taraf nyata gitu kan, tingkat kepercayaan ya, cuman 95% tingkat kepercayaannya, artinya 5% rata taraf nyatanya misalkan ya. Kemudian ada wilayah kritisnya ya, di wilayah kritis itu nanti sebagai parameter atau tolak ukur di mana kapan si hipotesis itu diterima atau kapan di hipotesis itu ditolak ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan perhitungan uji statistiknya ya, pakai rumus statistik yang dipakai, mau itu pakai kalau ini kan nanti pakai uji proporsi dan uji varians begitu ya. Nanti barulah kita buat kesimpulannya bagaimana hipotesis awal itu ya terbukti atau tidak ya. Kalau hipotesis awal terbukti, maka H0-nya itu maka diterima gitu, atau kalau tidak terbukti maka H0-nya ditolak. Untuk mengetahui terbukti atau tidak terbukti, maka dibandingkan antara perhitungan ya dengan wilayah kritiknya gitu ya. Nah, antara perhitungan dengan wilayah kritiknya atau dengan tabel ya, biasanya kan kalau saya membandingkan lebih simpel kalimatnya, hitung dengan tabel gitu ya, dibandingkan gitu ya. Jadi kan kembali lagi, pokoknya tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji suatu kebenaran yang tadinya kita duga ya, ada dugaan sementara ya. Tapi dugaan sementaranya ini harus ada dua ya, harus ada dugaan 1 dan dugaan 2, atau hipotesis 0 ya, kemudian hipotesis alternatif, di mana hipotesis alternatif itu adalah lawan dari hipotesis 0 atau tandingan dari hipotesis 0 gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah uji ragam. Nah, di mana uji ragam ini merupakan pengujian hipotesis mengenai ragam. Nah, misalkan ini yang harus kita ketahui sebelumnya dulu ya. Ketika kita ingin menguji sebuah hipotesis ya, menguji hipotesisnya itu dugaan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita
Jadi yang pertama itu adalah uji ragam. Nah, di mana uji ragam ini merupakan pengujian hipotesis mengenai ragam dan simpangan baku populasi. Nah, seperti yang sudah diketahui, ragam dan simpangan baku yang kita bahas sebelum UTS ya, simpangan baku itu kan merupakan sebaran ya, ukuran sebaran atau keberagaman data, keberagaman sebaran statistik yang paling bisa diukur, yang paling lazim ya. Jadi singkatnya nanti waktu itu kan mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebut tersebar gitu ya. Jadi kita melihat kesebaran data dari kesebaran suatu data ya, baik itu simpangan baku maupun variansinya. Kan simpangan baku kuadrat itu sama dengan variansi atau ragam-ragam juga ya. Nah, misalkan ini yang harus kita ketahui sebelumnya dulu ya. Ketika kita ingin menguji sebuah hipotesis ya, menguji hipotesisnya itu dugaan awalnya tentang ragam suatu populasi ya. Ragam suatu populasi artinya kan kita membandingkan keragaman dengan populasi lainnya. Ya, berarti kan berarti ada populasi satu dengan populasi lainnya apakah dia seragam atau tidak gitu ya. Maka mungkin saja kita ingin menguji hipotesis keberagaman persentase ketidakmurnian suatu zat melebihi batas yang dibolehkan ya. Misalnya begini nih, keragaman umur cat tembok tertentu sama dengan keragaman umur cat tembok yang lainnya gitu. Keragaman kemampuan berpikir kritis mahasiswa STTB kelas A dan dibandingkan keragaman berpikir kritis mahasiswa STTB kelas B gitu ya, angkatan 2018 ya gitu. Jadi kita nantinya membandingkan satu ragam atau beberapa ragam juga ya, satu ragam dari suatu populasi atau beberapa ragam dari populasi lainnya gitu. Jadi nanti ada yang dibandingkan sebagai tolak ukurnya. Ini untuk contoh satu, misalkan ada sebuah perusahaan aki mobil mengatakan, nah ini kita baris bawahi, mengatakan bahwa umur aki yang diproduksi mempunyai simpangan baku 0,9. Artinya si perusahaan aki tersebut mengatakan itu artinya membuat hipotesis ya, membuat hipotesis awal atau yang kita sebut nanti hipotesis 0, bahwa umur aki adalah simpangan baku 0,9 tahun, dimana kalau simpangan baku itu sama dengan variansinya di simpangan baku kuadrat menghasilkan variansi ya, maka 0,9 dikali 0,9 dapat 0,81 tahun. Maka variansinya si perusahaan aki mobil tersebut berhipotesis bahwa variansinya itu adalah 0,81 tahun. Nah, kemudian bila suatu contoh acak 10 aki, nah 10 aki menghasilkan simpangan baku 1,2 tahun. Artinya kan di sini dari keseluruhan dia berhipotesis simpangan bakunya 0,9 tahun. Kemudian diambillah sampel acak ya, dari keseluruhan kan kita nggak tahu jumlah populasinya berapa. Kita nggak tahu jumlah populasinya berapa.
pasti ribuan. Nah, kemudian kita ambillah sampel 10 aki ya, 10 aki dari berapa persen gitu dari populasi, misalkan ini 10 aki ya, diberitahu 10 aki, maka menghasilkan 1,2 tahun ya, bukan 0,9 tahun simpangan bakunya. Nah, apakah menurut kalian ini bahwa simpangan baku ini lebih dari 0,9 tahun kah? Begitu. Maka kita gunakan nih taraf nyatanya itu 0,05 atau tingkat kepercayaan dari pengambilan sampelnya itu adalah 95% ya, 100 dikurangi 5 artinya dia itu 5% ya, atau 0,05 itu ya. Maka pertama-tama mula-mula kita harus uraikan hipotesis dulu ya, hipotesis awalnya bahwa ini sama dengan simpangan variansinya sama dengan 0,81 itu ya, ini kan mengatakan tuh. Kemudian hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 0,81 atau lebih dari 0,81 ya, karena kan ini 1,2 ya, 1,2 atau 1,44 kalau dikuadratin itu ya. Ini kita pakai satu arah satu arah saja ya, karena ini sudah dikasih tahu ya, lebih dari maka satu arah. Kalau dua arah maka ini tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan yang kiri dan kanan kita harus bandingkan ya. Itu jadi hipotesis alternatifnya maka simpangan variansinya itu adalah lebih dari 0,81 tahun. Kemudian alfanya atau taraf nyatanya 5% atau 0,05 ya. Kemudian kita bandingkan ya wilayah kritik dari chi-square ya, sama dengan 16,919 ya. Nanti setelah itu kita lihat ya, karena ada di next slide ya. Ini simpan dulu 16,919. Nanti kemudian kita hitung penghitungan statistiknya pakai ini ya, chi-square sama dengan ya n kurang 1 dikali S kuadrat dibagi dari simpangan baku populasi kuadrat ya, dapat sama dengan 16. Nah, ini kemudian kita bandingkan ya wilayah kritik di mana dia itu harus lebih dari 16,919, sedangkan hasilnya itu adalah 16 pas ya. Maka 16 itu lebih kecil daripada 16,919. Maka kita ambil keputusan ya, bahwa bahwa terima H0 ya, terima H0 dan simpulkan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan bahwa simpangan bakunya itu adalah 0,9 tahun ya. Artinya kan di sini wilayah kritik ini adalah daerah penolakan H0 ya, daerah penolakan H0. Ketika kita gambarkan ya, dengan distribusi seperti ini ya, dari 0 sampai sekian ya, ini dari X-nya itu adalah chi-square kuadrat, ini kan hasilnya 19,919 ya, pada taraf nyata 0,05. Nah, ketika dia kurang dari ya, kalau kurang dari 16,919 maka dia tolakan 0. Tapi kalau lebih dari 19,919 ketika kurang dari kurang dari 16,919 maka terima H0 ya. Berarti ini adalah daerah penerimaan H0 yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan itu adalah daerah penolakan H0 ya, karena kan 16 ada di wilayah kiri, maka 16 pas ini ya, 16 pas ini ada di wilayah kiri, kurang dari 16,919, agak mepet sedikit ya. Maka artinya di situ adalah daerah penerimaan H0 ya, maka H0-nya di sini diterima. Tapi ketika lebih dari 16,919 maka H0-nya itu adalah ditolak. Tuh ya, artinya di sini kita balik lagi kesimpulan, tegaskan bahwa terima H0 dan simpulkan bahwa tidak ada alasan ya untuk meragukan bahwa betul simpangannya itu adalah 0,9 pas begitu ya. Kemudian kita next ya, ini kan ini nih kita cari
Untuk mengetahui nilai yang 16,919 tadi ya, maka kita harus memakai tabel chi-square ini. Nah, tabel chi-square ini kemarin dipakai ya di tabel uji hipotesis, di mana di sini ada V. Nah, V ini merupakan degrees of freedom ya, atau DF atau derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini N dikurangi 1. Nah, kan tadi N-nya itu ada berapa sampelnya? Ada 10 ya. Maka 10 kurang 1, 9. Nah, ini V-nya kemudian 9 ya. Dan alfanya itu adalah berapa? Bukan alfa, derajat tingkat kepercayaannya 95% ya, atau 5%. 100 dikurangi 5, 95. Nah, maka kita ambil lurusnya. Ini jajaran dari 0,95 dan 9, dapat 16,9. Nah, nilai 16,9 ini nanti dibandingkanlah dengan nilai chi-square hitungnya ya, nilai chi-square hitungnya ketika lebih dari 16,9, maka hipotesisnya ditolak, atau kurang dari 16,9. Yang tadi itu adalah uji ragam untuk satu varians, kemudian ini kita bahas uji ragam 2 varians. Ketika uji ragam 3 varians, maka kita tidak bisa memakai keduanya, tetapi harus pakai ANOVA atau ANCOVA ya, mau itu 1 jalur atau 2 jalur, nanti minggu depannya lagi insya Allah dibahas. Jadi kan untuk uji ragam 2 varians ini ya, kita membandingkan ada 2 populasi masing-masing, di mana simpangan bakunya itu adalah simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 ya, P1 dan P2. Nanti kita uji dua pihak ya, dua pihak. Kalau satu pihak kan dia itu hanya lebih dari atau kurang dari ya, tapi kalau dua pihak dia tidak sama dengan, artinya bisa lebih atau bisa kurang juga. Nah, uji hipotesis yang pertama atau H0-nya itu kita hipotesiskan atau kita asumsikan atau kita duga bahwa ini tuh variansi 1 kuadrat sama dengan variansi 2 kuadrat, atau variansi dari populasi 1 itu sama variansi dari populasi 2 gitu. Kan yang dibandingkan tuh kan ada 2 populasi. Nah, keragaman dari 2 populasi tersebut itu adalah sama ya untuk H0-nya. Kemudian untuk alternatifnya, keberagaman dari kedua populasi itu tidak sama ya, tidak sama dengan mau itu variansi kiri lebih besar atau variansi kanan lebih besar. Tuh ya, ini mula-mula hipotesisnya seperti ini ya, jadi ada 2 ya, catatan populasinya ada 2. Kemudian nanti statistiknya, perhitungannya pakai nilai F. Nah, dimana nilai F itu adalah simpangan baku 1 kuadrat dibandingkan dengan simpangan baku 2 kuadrat. Kemudian ada kriterianya ya. Kriteria pengujian, kapan kita menerima 0 ya, ketika ini nanti hasil dari tabel ya lebih kecil dari hitung ya, atau ini ada 2 ya yang kita bandingkannya itu adalah populasi 1 dan populasi 2-nya ya, populasi 1 dan populasi 2-nya ini N kurang 1 tuh derajat kebebasan ya, maka ini kan N kurang 1 derajat kebebasan 1 dengan derajat kebebasan 2. Kenapa ini beda ya? Ya karena populasinya juga jumlahnya beda ya, bisa sama bisa beda jumlahnya gitu. Jadi kan ini nanti kita bandingkan ya. Tetapi ada sih alternatif lain ya, ini cara 1, kemudian cara 2 itu adalah dengan contoh untuk
uji proporsi dua varians. Misalkan ini ada dua macam pengukuran kelembaban, ya ada dua nih pengukuran kelembaban, maka jelas itu pakai uji proporsi yang dua varians. Cara pertama ini dilakukan 10 kali. Ya, 10 kali ini misalkan ketika mengukur kelembaban udara dari suatu ruangan, ya, membaca alat ukur dari kelembaban itu higrometer, itu selang 10 menit, baca lagi selang 10 menit, baca lagi 10 kali. Itu ya. Itu dapatlah simpangan bakunya itu adalah 24,7. Ini setelah diolah dapat ya simpangan bakunya 24,7. Tuh. Kemudian cara kedua ya, misalkan ini 13 kali, atau kalau 13 kali misalkan dengan berapa gitu, 5 menit atau 8 menit, tapi 13 kali ngambilnya. Ya, yang penting nanti ambil datanya 13 kali. Tuh. Dapatlah setelah diolah nanti ini nilai jadi ya 37,2. Itu kan. Ini beda jelas 24,7 dan 37,2. Tetapi ya karena yang diukurnya ruangan itu aja, kemudian tidak dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, ya kita ingin menguji ya apakah kedua pengukuran tersebut mempunyai variansi yang homogen. Artinya sama ya, meskipun ini secara tersurat beda, tapi tersirat apakah sama apa beda gitu ya, dengan taraf nyatanya itu 10% ya, atau tingkat kepercayaannya itu hanya 90%. Kan biasanya kalau tingkat kepercayaan kebanyakan itu 95%, tapi ini 90% ya, atau 100 dikurang 90, alfanya itu adalah 10% atau 0,1. Itu ya. Maka kita ingin menguji kedua pengukuran tersebut apakah variansinya homogen atau tidak ya. Kenapa kita asumsikan homogen? Karena pengukurannya itu kita ambil di ruangan yang sama, di hari yang sama, di musim yang sama gitu, dengan alat ukur yang sama juga gitu ya. Cara pertama itu kita membandingkan simpangan baku dan simpangan baku kuadrat dibandingkan simpangan baku 2 kuadrat, dapat 24,7 per 37,2 itu adalah 0,664. Nah, ini kita simpan sebagai F hitungnya adalah 0,664 ya. Kemudian ini persamaan ini ya. Persamaan ini terima 0 jika F 1 dikurang setengah alfa ya, dimana 1 dikurang setengah alfa itu kan berapa tuh? Setengah alfa kan 0, berapa? 0,10 ya, 0,10 dibagi 2 ya, berapa? 0,10 bagi 2 0,05 ya, 0,05. Kemudian N1 kurang 1, N2 kurang 1 ya, maka N1 nya itu adalah 10 kurang 1 9, dan 13 kurang 1 itu 12. Nah, ini F hitung ya. Kemudian kurang dari F hitung, kurang dari ini ya, ini setengah alfa, N1 kurang 1, N2 kurang 1 ya, adalah gimana ya, kita uraikan masing-masing. Maka ini setengah alfanya tadi 0,05 ya, kemudian 10 kurang 1-nya 9, 13 kurang 1-nya 12. Nanti kita bandingkan dengan tabel di next slide ya, di next slide, karena kalau kita saya mencet slide selanjutnya, ketika back lagi itu bakal sama, bakal ngulang dari awal ya, maka ini nanti di next slide saja. Ini ingat-ingat aja, nilai F tabelnya itu adalah ketika taraf nyatanya 0,05, 9 dan 12, ini adalah derajat kebebasannya 9 dan 12 adalah 2,8. Tapi ketika dibalik ya, derajat kebebasannya itu adalah 12 dan 9, dia itu F tabelnya itu adalah 3,07. Tuh ya. Kemudian ya, kita lanjutkan ini, kita bandingkan ini adalah 1 per 0,95 per 9,12 ya, 9 dan 12, atau 1 per 3,07 itu adalah 0,328 ya, 0,328. Tuh, maka artinya ini 0,328 0
0,664 ya, betul ya, ini kurang dari 0,0664 dan 0,664 itu adalah kurang dari 2,80 ya, kurang dari 2,80. Jadi artinya ini H0-nya diterima. Nah, kalau ininya cocok ya, maka dia H0-nya terima. Tapi kalau misalkan ininya 0, berapa tadi teh? Misalkan 1,3 kurang dari 0,664, ya nggak cocok ya, karena dia itu lebih dari. Tapi karena ini 0,328 kurang dari juga 2,8 0,664 kurang dari 2,80, maka H0-nya diterima. Itu artinya karena H0-nya diterima, artinya di sini kedua macam pengukuran memiliki variansi yang sama. Ya. Kemudian cara kedua itu adalah dengan pakai statistik lain gitu ya, dengan membandingkan variansi terbesar dibandingkan variansi terkecil. Kan kalau tadi kebalik ya. Nah, ini kita banding besar bagi kecil, 37,2 dibagi 24,7 dapat 1,506. Jadi itu kita simpan sebagai F hitungnya. Ya, F hitungnya. Kemudian alfanya itu adalah 0,01 dengan derajat kebebasan derajat bebas pembilang ya 12 ya. Derajat bebas penyebut itu adalah 9. Ya, ini kan pembilangnya itu adalah 12, penyebutnya itu adalah 9. Ya, ini kan derajat bebasnya itu yang atas yaitu 12 ya, kemudian yang bawah itu 9. Kemudian dari daftar diperoleh ya, maka ini 12,9 yang diambilnya, bukan 9,12. Adalah 3,07 ya. Kita bandingkan, ternyata hitung lebih kecil dari tabel ya. Hitung lebih kecil dari tabel. 1,506 itu lebih kecil daripada 3,07. Ketika hitung lebih kecil daripada tabel, maka H0-nya diterima gitu ya. Ini jadi ada dua cara pertama dengan cara kedua. Kalau cara pertama itu dibandingkan derajat kebebasannya 9 dan 12 dan 12 dan 9 gitu. Tapi saya sarankan lebih enak untuk cara yang kedua ini ya. Next slide-nya kita cari ya dari mana ini nilai dari 3,07 dan nilai yang sebelumnya tadi. Untuk mencari F tabel, maka kita lihat di tabel F ini. Ya, ini kan datanya tadi sudah dikasih tahu di hintnya bahwa 0,05 itu derajat kebebasannya 9 dan 12 itu 2,80, atau ketika dibalik 12 dan 9 3,07 ya. Ini ada dua ya. Baris pertama itu adalah untuk alfanya itu adalah 0,05 dan baris pertama yang alfanya 0,05 dan baris kedua itu adalah yang alfanya 0,01 ya. Maka kita lihat yang baris pertama tuh, ketika ini ya 9 dan 12, ini 9 kemudian 12, mana tuh pembilang dulu baru penyebut ya, pembilang dulu baru penyebut, pembilang yang atas penyebut yang bawah ya, pembilang yang atas penyebut yang bawah. Ini kan 9 kemudian 12, nah ini ya 9 dan 12, maka ini nilainya 2,80 ya. Ini nih lihat tanda titik merah ya, 9 dan 12, maka deka pembilangnya 9, deka penyebutnya itu 12, maka F tabelnya itu adalah 2,80 ketika alfanya 0,05. Berarti lihatnya yang atas bukan yang bawah. Kemudian ketika dibalik ya, deka pembilangnya itu adalah 12, kemudian deka penyebutnya itu adalah 9 ya. Maka ini 12, ini 12 ya atas, kemudian lihat kiri itu dia 9 ya, itu maka kita dapat tarik dia nilai dari F tabelnya adalah 3,07 gitu. Jadi ada dua
Next, ini untuk uji proporsi ya. Uji hipotesis tentang proporsi ini memang perlu ya di banyak bidang. Misalkan ya apa ya, misalkan capres atau politikus dia kan pengen tahu ya berapa pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilu yang akan datang. Atau misalkan kalau di industri pabrik ya, pabrik kan dia mempunyai kepentingan ya untuk mengetahui proporsi barang yang cacat selama pengirimannya itu berapa persen yang cacatnya atau berapa persen yang berkualitasnya gitu. Kemudian ya, jadi kita kalau uji proporsi itu kan untuk mengetahui berapa persen yang ya atau berapa persen yang tidaknya, begitulah ya. Nanti ini diuji ya secara statistik pakai perhitungan ini ya, P topi dikurangi P0 akar P0 kali 1 kurang P0 terhadap N populasinya. Sama dengan uji-uji sebelumnya, ada titik kritisnya, kemudian ada pengambilan keputusannya. Nah, pertama, contohnya, misalkan ini ada suatu obat penenang ketegangan syaraf, diduga 60% efektif. Nah, ini diduga, berarti kan kalau ada kata diduga, menyatakan, mengatakan, ya, menyebutkan bahwa artinya dia itu merupakan H0-nya 60% efektif. Itu kan sama dengan hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang. Nah, kemudian yang 100 orangnya itulah sampelnya. Sampel 100 orang dewasa penderita ketegangan saraf diambil secara acak. Ini menunjukkan bahwa 70% obat itu efektif. Ya. Maka ada alternatifnya, hipotesis alternatifnya itu P-nya itu adalah lebih dari 0,6 ya, karena ini menunjukkan 70%, kalau 70% berarti lebih darinya ya. Itu bukan dari sama dengan 70%, enggak ya. Tapi hipotesis awal itu, hipotesis alternatif itu adalah tandingan dari hipotesis awal. Kalau hipotesis awalnya sama dengan 0,6, alternatifnya itu boleh tidak sama dengan atau lebih dari atau kurang dari ya. Kemudian, apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik daripada yang beredar sekarang? Ini taraf nyatanya itu adalah berapa? 0,05 ya, yang persen. Sampai sini ya. Kemudian wilayah kritiknya itu adalah Z-nya 1,645. Ini nanti dikasih tahu di mana kita peroleh si Z-nya. Kemudian X-nya itu adalah 70 ya. 70 ya, presentasinya dihilangkan saja. Kemudian yang apa tadi tuh, N-nya itu adalah 100, kemudian N dikali P0-nya itu adalah 60 ya, 60. Maka 70 dikurang 60 per akar, ya ini masukkan persamaan tadi, 100 kali 0,6 kali 0,4 dapat 2,04 ya. Kemudian ini kita bandingkan dengan si tadi apa, wilayah kritik dengan wilayah kritiknya, tabelnya. Keputusannya tolak H0 dan simpulkan bahwa obat baru tersebut memang lebih manjur ya. Artinya di sini Z hitung ya lebih besar daripada Z tabel, atau Z tabel lebih kecil daripada Z hitung. Maka jika Z hitung lebih besar daripada tabel, artinya H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak artinya ini obat baru tersebut yang 70%, yang 70% ini obat barunya itu adalah efektif dibandingkan yang sebelumnya yang 60%. Begitu. Ini tadi ya didapat 0,1
1,65 ya. Z-nya itu diperoleh dari alfanya kan 0,05 ya. Maka yang diambilnya itu adalah 0,05 ini, bukan 0,505 ini sih. Nah, 0,0495 ya. 0,0495 atau ditarik ya menjadi 0,05 dapat negatif 1,65 ya. Ini boleh negatif, tidak masalah.